Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengalaman pada saat ujian TKD dan core value ataupun akhlak BUMN yang kemarin saya laksanakan, yaitu di tanggal 22 Desember tahun 2022 pukul 9:15 WIB pagi. Nah, saya rasa untuk ujian kali ini di batch kedua, pihak FHC BUMN ini benar-benar menyajikan sebuah ujian yang transparan. Karena setelah kita melakukan ujian, kita bisa melihat nilai kita atau melihat skor kita beserta passing grade-nya. Jadi di sini saya sudah selesai ya. Ini saya mau klik dulu jadwal ujian saya kemarin ya. Nah, ini jadwal ujian saya udah nggak ada ya, udah kosong. Di sini saya bisa lihat di pesan baru aja. Untuk melihat jadwalnya. Nah, di sini jadwal ujian saya itu hari Kamis ya, tanggal 22 pukul 09.15 WIB. Nah, pukul 09.15 WIB. Jadi saya sudah melakukan ujian, untuk durasi waktunya 120 menit. Lalu di sini saya mau coba cek hasil nilai saya ya, sebelum kita bahas pengalamannya atau apa saja yang bakal dibahas. Nah, ini untuk hasil nilainya teman-teman bisa cek dan klik menu hasil online test. Nah, di sini terdapat nilai TKD ya dan passing grade-nya minimal berapa nilainya. Ya, di sini nilai saya, hasil saya. Lalu di sini nilai akhlak ataupun core value, passing grade-nya sekian, dan inilah nilai yang saya dapatkan. Dan pengumuman resmi kelulusan tes online TKD dan akhlak akan disampaikan pada tanggal 7 Januari tahun 2023 melalui web portal rekrutmen. Nah, ini saya rasa cukup transparan. Beda dengan batch pertama, setelah kita melakukan ujian, kita dapat melihat nilai kita. Kalau untuk batch kedua kali ini, kita dapat melihat nilai hasil ujian kita, baik itu ujian TKD maupun ujian core value ataupun akhlaknya. Oke, sekarang kita bakal bahas apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan dan konsep soalnya seperti apa. Nah, di sini setelah kita klik link mulai tes ya, jika sudah sesuai dengan waktu dan tanggalnya, tinggal klik link tes ini, klik di sini. Nanti secara otomatis teman-teman akan dialihkan ke face registration ataupun registrasi wajah untuk membuktikan apakah kamera teman-teman di laptop itu berfungsi dengan baik. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini sesi face registration ataupun registrasi wajah untuk mengaktifkan kamera di tahap pertama. Di sini saya tidak bisa melakukan screen recorder karena saya hanya dapat melakukan screenshot maupun foto aja ya. Ini face registration. Setelah face registration tampil, teman-teman tinggal klik menu allow dan nantinya kamera teman-teman akan aktif serta lampu yang ada di kamera teman-teman yang di laptop. Nanti akan muncul dia dan di sini juga ada lambang merah gitu ya, kayak membuktikan bahwasannya kamera kita aktif. Nah, kalau sudah diklik menu allow, lalu diklik menu selanjutnya, nantinya akan ada proses ataupun prosedur untuk face registration ya. Ada tahap 1, 2, 3, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Yang penting di sini intinya kamera teman-teman tuh aktif ataupun berfungsi. Kalau sudah diklik selanjutnya nanti akan tampil seperti ini ya. Di sini sesi foto ya. Nanti kalau kamera teman-teman aktif, nanti akan muncul gambar teman-teman di tengah seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik foto ya. Di sini saya ada lakukan 2 kali foto karena posisi wajah saya tidak sesuai, jadi saya ulang lagi fotonya. Saya klik ulang foto supaya saya mendapatkan foto terbaru. Nanti kalau udah diklik foto dan wajah teman-teman tampil di sini, artinya kamera teman-teman berfungsi dengan baik. Kalau sudah difoto, teman-teman tinggal klik aja menu submit data, maka hasil foto teman-teman akan direcord oleh sistem ya. Klik submit data dan nantinya akan muncul seperti ini ya di selection exam. Di sini kita harus login dulu ya dengan username yang diberikan
di menu pesan maupun di menu lowongan. Seperti yang ini ya, ini akan ada diberikan password dan username ya, email ataupun password, dan email dan password ini digunakan untuk login di selection exam. Jadi sebelum kita mulai login, kita klik lagi aktifkan kamera sekarang. Nantinya kameranya akan aktif seperti awal ya, dan wajah kita akan tampil di pojok kiri di sini ya, di atas muncul. Setelah muncul nanti kita harus melakukan yang namanya screen recorder ya. Nanti kayak gini hasilnya ya. Nanti akan muncul share screen ya. Ini saya hentikan karena ini sudah selesai ujian ya. Saya nggak sempat kemarin tuh men-screenshot ataupun foto di sesi share screen. Jadi teman-teman nanti akan muncul perintah untuk melakukan share screen. Jadi teman-teman tinggal klik aja menu share screen. Secara otomatis setiap aktivitas yang teman-teman lakukan di laptop ini pada saat ujian akan otomatis di-share ke sistem untuk memantau apakah kita melakukan kecurangan atau tidak ketika melakukan ujian. Jadi proses pantauan dari panitia itu yang pertama dari face registration, dari tampilan wajah kita. Yang kedua dari recording ataupun share screen yang kita lakukan ketika kita ujian. Nah, kalau sudah nanti teman-teman harus login ya, login ke selection exam dengan email ataupun username dan password yang diberikan oleh panitia di menu pesan maupun di menu lowongan. Tinggal klik login aja dan secara otomatis nanti teman-teman akan dialihkan ke panduan-panduan ya. Ini tidak banyak yang saya screenshot ya ataupun yang saya foto. Nanti teman-teman di tahap pertama setelah melakukan login di selection exam, teman-teman akan diberikan beberapa petunjuk ya, petunjuk pengerjaan soal sama seperti proses trial test kemarin ya. Dan di tahap pertama itu teman-teman akan diberikan tes wawancara ya. Tes wawancara itu terdapat 20 soal dan alokasi waktunya itu ada 5 menit. Nah, itu kemarin saya nggak teringat untuk men-screenshot ataupun memfotokan wawancaranya. Lebih kurang wawancaranya itu memang ada 20 soal dan waktunya 5 menit. Dan itu saya rasa tidak mempengaruhi nilai karena di dalam soal tersebut hanya soal-soal yang mengacu pada tujuan kita mengikuti BUMN itu apa. Karena ada salah satu soal yang berisi apakah apa tujuan kita mengikuti ataupun apa motivasi kita mengikuti seleksi BUMN. Jadi seperti itu. Jadi ini soalnya soal-soal dasar, hanya wawancara aja, hanya bertanya apakah apa masukan kita terhadap BUMN, apa peluang yang terdapat di BUMN, dan mengapa kita ikut rekrutmen BUMN. Jadi seperti itu soalnya. Nah, setelah tes wawancara, nantinya teman-teman akan diberikan tes tahap pertama ya. Tes tahap pertamanya itu contohnya seperti ini ya. Tes pertama itu seperti ini, yaitu verbal logical reasoning. Jadi nanti teman-teman akan diberikan sebuah cerita ya. Jadi ada 25 soal, alokasi waktunya 18 menit ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini juga ada ya. Tesnya 25 soal dan waktunya 18 menit. Nah, nantinya teman-teman akan diberikan soal cerita ya. Jadi satu cerita itu terdapat 5 soal. Jadi nantinya akan ada 5 cerita dengan berjumlah total 25 soal dan alokasi waktunya 18 menit. Dan ketika teman-teman mengerjakan soal-soal tersebut, pastikan waktunya tidak sampai habis. Karena kalau waktunya habis, secara otomatis apa yang teman-teman jawab dan berapa banyak soal yang teman-teman belum sempat kerjakan itu tidak dapat mengerjakannya kembali. Karena setiap jawabannya akan langsung otomatis tersimpan oleh sistem. Jadi seperti itu. Lalu yang tes kedua teman-teman nanti akan diberikan tes angka ya, numerik ya. Jadi bagian kedua tuh soalnya nomor sequence ya. Terdapat kalau tidak salah terdapat 25 soal juga ya. Alokasi waktunya sekitar 27 menit ya. Jadi contoh soalnya seperti ini ya. Ada deretan angka 0, 2, 4, lalu ada jawabannya ya. A, B, C, D, E. Lalu di sini ada sambungan deretan angkanya. Yang ditanya itu, yang dicari itu deretan angka yang salah. Jadi contohnya seperti ini.
Ini pada contoh di atas, aturannya adalah penambahan 2 berdasarkan aturan tersebut, A dan B adalah benar, karena merupakan pertambahan 2. Sementara itu C adalah salah karena bukan merupakan penambahan 2. Karena seharusnya adalah 10, jadi C adalah jawabannya. Jadi, di sini deret angka yang ditanya itu deret angka mana yang salah. Jadi langsung dijawab aja gitu. Ada pilihan A, B, C, D-nya. Jadi ini contohnya seperti ini. Untuk bagian kedua ya, untuk tes number ya, tes nomor ya, tes nomor atau urutan nomor. Jadi contohnya seperti ini ya untuk tes tes tes. Jadi contohnya seperti ini untuk tes tahap 2 yaitu number sequence ataupun urutan angka ya. Lalu yang ketiga teman-teman akan diberikan soal contohnya seperti ini ya. Ini hanya petunjuk ya, ini hanya petunjuknya. Saya nggak akan memberikan semua soalnya karena soalnya pasti beda. Ini hanya petunjuk. Dan yang ketiga itu ada namanya word classification ya. Di sini ada tes tahap ketiga. Ini teman-teman harus menjawab dengan benar ya. Contohnya ada A tomat, B cabai, C jeruk, D apel, E anggur. Dan penjelasannya dari kelima kata yang disajikan, 4 diantaranya merupakan buah-buahan yaitu tomat, jeruk, apel, dan anggur. Sementara cabai adalah sayuran. Oleh karena itu, yang tidak memiliki kesamaan adalah B cabai. Jadi ini kayak persamaan kata, tetapi dia lebih ke objek maupun ke buah-buahan. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya ini juga ya. Jawabannya B ya, lumba-lumba dari keempat diantaranya merupakan jenis ikan yang bernapas dengan insang, sementara lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Jadi, mencari yang tidak sama dari beberapa kata. Ini soalnya di tahap ketiga ya, di word classification, itu ada, kalau nggak salah di sini ada juga 25 soal ya. Ada 25 soal, alokasi waktunya sekitar 30 menit ya. Ini kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah, ini ada 25 soal dan 30 menit. Lalu di tes keempat, teman-teman akan diberikan tes gambar ya. Tes gambar, nah seperti ini contohnya ya. Diagram reasoning ya. Di sini terdapat 30 soal ya. Terdapat 30 soal. Nah, alokasi waktunya juga 30 menit. Dan di sini ada ininya ya, contoh soalnya. Ini tes tahap keempat. Lalu tes bagian keduanya juga ini ya saya sempat fotokan ya. Ini ada contoh soal kedua. Jadi soal gambarnya seperti ini. Saya tidak begitu paham tentang soal-soal gambar seperti ini. Yang penting saya sudah berhasil mengerjakannya. Dan waktunya tidak sampai habis. Jadi saya berhasil mengerjakan semua soal. Nah, setelah masuk ke tahap bagian keempat, yaitu diagram reasoning ataupun tes gambar, nantinya di tes terakhir itu ada tes core value. Ya, ada tes core value. Jadi tes core value itu kalau nggak salah tuh ada 90 soal, ya. Dan alokasi waktunya itu kalau nggak salah 45 menit ya. Nah, itulah tes core value-nya. Jadi, teman-teman akan mengikuti 5 tahap soal, yang diantaranya TKD itu ada tes verbal ya, tes verbal, lalu tes angka, lalu ada tes gambar, lalu ada tes kesamaan kata ataupun kesamaan kelompok, ada 4, lalu yang kelima ada tes core value. Jadi ada 5 tahap tes dan total alokasi waktunya itu 120 menit. Dan pastikan teman-teman tidak sampai habis waktunya dan soalnya sudah terjawab semua. Jangan sampai soalnya nggak terjawab semua dan waktunya habis, karena secara otomatis berapa jumlah soal yang teman-teman jawab, itulah yang akan menjadi nilai nantinya. Karena waktunya dia otomatis, waktunya terus berjalan, kita harus cepat mengerjakan soal dengan benar. Nah, itulah pengalaman dari ujian TKD maupun akhlak FHC BUMN saya kemarin tanggal 22 Desember. Jadi itulah gambaran-gambaran soal-soalnya. Teman-teman bisa lihat video ini yang seksama contoh-contoh soalnya di bagian instruksinya ya, di bagian instruksinya. Dan kemungkinan soalnya pasti semuanya berbeda ya, karena kemungkinan ada kayak paket-paket soal gitu ya. Saya pun nggak begitu banyak mengingat soalnya apa-apa aja karena saya terkejar oleh waktu. Waktunya 120 menit dan soalnya itu cukup banyak dan panjang untuk dibaca.
Oke, sampai di sini. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mengerjakan soal tes TKD dan akhlaknya yang masih menunggu jadwalnya ataupun yang masih sibuk belajar untuk mengikuti ujiannya nanti. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.